Pertanyaannya apa? Ya, kita Oke. ambil. Ini kasih background. Cek 1 2 3. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada suaranya nggak, Mbak? Ada ya? Saya sedang cek untuk audio dari jaringan observer dari kelas A. Terima kasih tadi sudah menghadiri prosesi upacara pembukaan. Dan kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu materi pagi ini dari kelas A, khususnya untuk wilayah barat dari Indonesia. Udah mulai. Siap. Nggak, udah oke. Udah. Cek sound ya, cek Aman sound. ya? Udah Kita masuk mulai waktu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan tenaga fasilitator lapangan dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dalam kondisi yang sehat dan bisa hadir di e-learning pada pagi ini. Izinkan saya sebelum penyajian materi oleh narasumber, kami akan membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu dari peserta kelas A ini. Tata tertib peserta peningkatan kapasitas TFL TPS 3R tahap 2 melalui daring. Peserta dapat mengikuti pelatihan melalui perangkat handphone dan laptop. Peserta harus memastikan baterai perangkat dan kuota internet dalam kondisi memadai. Peserta berada pada tempat yang memiliki jaringan internet yang kuat. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan. Peserta memakai kemeja putih ketika acara pembukaan dan kemeja bebas ketika pelatihan berlangsung. Peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan atau mute audio selama pelaksanaan kegiatan. Peserta melakukan rename dengan format nama dan kabupaten penugasan. Untuk mengajukan pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur chat. Dan pada waktu yang sudah ditentukan, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber. Jika waktu masih memungkinkan, pertanyaan dapat diajukan langsung oleh peserta dengan mengacungkan tangan. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh moderator. Jika peserta harus meninggalkan acara karena suatu keperluan yang sangat mendesak, maka peserta mengajukan izin ke moderator via chat box. Peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin meninggalkan acara. Peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Panitia tidak bertanggung jawab atas biaya kuota internet peserta. Panitia tidak menanggung biaya transportasi peserta dari lokasi ke kabupaten apabila e-learning dilakukan bersama di kabupaten. Dan selanjutnya, kami akan memberikan ketentuan acara sebagai berikut. Narasumber kami akan diberikan untuk waktu penyampaian materi diskusi selama 2 jam. Selama narasumber menyampaikan materi, tidak ada interupsi dari peserta. Setelah narasumber menyampaikan materi, akan dibuka sesi tanya jawab. Dan sebagaimana tercantum pada jadwal acara, untuk sesi ini akan dibahas materi mengenai pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat. Dan materi akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Ishak Cenes, Sarjana Teknik, Magister Teknik sebagai narasumber. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Ishak
untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Isa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman, fasilitator, para pejuang sampah, para pejuang sanitasi, ya, wilayah barat, ini Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali, ya. Nah, gimana, sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi kalau saya kelihatan sedikit menyamping itu karena saya mau lihat teman-teman ya. Saya nggak lihat kamera. Ya. Oke. Santai aja ya. Nah, jangan terlalu tegang. Ya. Karena ini kondisi sudah tegang-tegang karena Covid, kita mau ikut-ikut tegang pula di materi ya. Santai-santai saja teman-teman. Baik. Materi kita pada hari ini adalah pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat ya, di masyarakat. Nah, ini saya garis bawahi barang dan jasanya ya. Barang dan jasanya itu bahasa kami ke fasilitator dan itu bahasa Juknis, bahasa Pepres. Fasilitator nanti kalau ke lapangan enggak usah pakai barang dan jasa ke KSM ya. Barangnya itu material, kemudian peralatan, jasanya tenaga kerja. Nah, gitu. Jadi pengadaan material, pengadaan peralatan, dan tenaga kerja. Supaya masyarakatnya tidak bingung. KSM-nya nanti bingung lagi, jasa apa lagi nih Pak? Jasa marga. Atau barang apa lagi nih? Nah, kan? Gitu ya. Jadi pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat. Ya. Bagaimana pengadaan material, peralatan, dan tenaga kerja di tingkat masyarakat untuk program TPS 3R? Nah, ini yang kita mau diskusikan. Saya tidak mengajarkan ya. Saya yakin teman-teman fasilitator pada pintar-pintar semua. Kalau nggak pintar nggak lulus. Ya. Nah, jadi udah lulus jadi pintar. Yang kedua, saya mungkin tidak terlalu fokus menayangkan materi. Karena ini e-learning, materi teman-teman sudah dikasih. Udah lama itu, sudah disuruh download ya. Nah, dikasih bahan tayang yang sama persis tayangan ini, kemudian dikasih video tentang pengadaan di tingkat masyarakat. Jadi teman-teman harusnya sudah hatam ya. Sudah hatam, sudah hafal, bahkan sudah ada yang melaksanakan. Nah, itulah yang kita mau diskusikan. Kalau ternyata ada yang kurang, ada yang keliru, nah itulah yang kita mau perbaiki ya. Oke. Apa itu pengadaan? Nah, teman-teman, apa itu pengadaan? Nah, yang mengadakan yang tidak ada. Ya. Tapi pengadaan itu jangan disalahartikan bahwa semua pengadaan harus membeli. Enggak semua. Ya, semua material dan peralatan harus dibeli, semua tenaga kerja harus dibayar. Enggak. Di TPS 3R pengadaan itu ada yang tidak dibayar. Apa itu? Nah, swadaya masyarakat. Nah. Enggak ada itu Pak. Berarti fasilitator pemberdayaan enggak jalan. Ya, nanti kita lihat di perjalanannya apa sih? Ya, yang mana sih itu yang swadaya masyarakat? Ya. Kalau teman-teman yang lama sudah pada hatam, ya. Oke. Nah, bagaimana cara pengadaan di tingkat masyarakat? Ya. Itu yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, sistem pengadaan ini sederhana. Ya. Kalau operator mau tayangkan materinya, sepotong materi silakan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Sederhana. Kemudian yang kedua, berbasis. Nah, ini pengertiannya dulu ya, nanti caranya. Ini dulu. Berbasis potensi alam setempat. Nah. Atau material lokal, ya. Nah. Yang ketiga adalah apa?
pemberdayaan, ya. Nah, ini. Pemberdayaan. Nah, kalau pemberdayaan ya mengikut sertakan banyak orang karena memberdayakan masyarakat, ya. Nah, karena dia kegiatan kita swakelola, ya direncanakan sendiri oleh KSM, dilaksanakan sendiri oleh KSM, dan dilakukan sendiri oleh KSM. Jangan fasilitator yang jadi tim pengadaan, ya. Nggak boleh itu, ya. Oke, itu prinsip utamanya dulu nih. Ini dulu prinsip utamanya nih. Apa itu sederhana? Nah, nggak usah tim pengadaan ada lagi yang nyari-nyari yang bersertifikat. Nggak ada itu, ya. Sederhana, dilakukan sendiri oleh masyarakat. Nanti, Pak, nggak ngerti masyarakat. Kau kan diajari. Nah, fasilitator yang mengajari teman-teman. Ya, KSM di lapangan. Ya, oke. Berbasis potensi alam setempat. Nah, ini. Ya, ini dari kabupaten mana aja nih? Oh. Dari Cianjur. Kalau masih ada material-material yang ada di Cianjur, tidak usah beli di Bandung. Ini potensi alam setempat. Kalau masih ada material di sekitar lokasi, di lokasi aja. Gak usah ke ibu kota yang lain, gak usah ke kecamatan yang lain. Ya, ini potensi alam setempat. Kemudian pemberdayaan, nah ini dilakukan oleh masyarakat. Ya, melibatkan masyarakat setempat juga, ya. Oke. Kemudian ini yang berbasis potensi alam setempat. Kalau ada masyarakat yang memiliki material dan bisa digunakan di kegiatan kita, mau dibeli, boleh. Itu dipetakan dulu semua, ya. Ini saya kasih filosofinya dulu, nanti saya sampaikan caranya mulai dari start sampai finish. Ya, kita pakai pelocar-pelocar aja supaya gampang dipahami, ya. Nah, kemudian tim pengadaan ini etikanya tim pengadaan itu, nah ini teman-teman, ya. Yang jelas dia harus bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak dipengaruhi. Ya. Yang keempat, tidak menerima suap. Tidak menerima, bahasanya di materi itu tidak menerima iming-iming dari pihak manapun, ya. Kemudian mandiri. Ya. Tidak ada intervensi dari pihak manapun. Baik dari fasilitator, dari teman-teman dinas, kepala desa dan seterusnya. Ya. Masukan boleh. Tapi tidak boleh intervensi bahwa harus di sini belinya. Ya, dari siapapun. Itu etikanya, ya. Etikanya tim pengadaan. Oke? Nah. Dah. Pak, bagaimana sih prosesnya, Pak? Nah, ya. Teorinya sudah, dia harus jujur, pengalaman dan seterusnya. Sesuai dengan yang ada di bantayan, teman-teman baca, ya. Sama videonya. Ya. Kalau tujuan tim pengadaan, kemudian ini berbasis material dalam negeri, meningkatkan pengadaan, itu bacalah. Ya. Kemudian ini tipe 1, penjelasan tipe 2, enggak usah. Teman-teman baca aja itu untuk pengetahuan. Yang jelas kita di tipe 4. Ya. Oke. Bagaimana ceritanya di pengadaan? Ini teman-teman panitia saya minta, kalau di jadwal sih sampai jam 12. Nah, tapi karena kita terlambat 1 jam, apakah mau sampai jam 1 atau tetap sampai jam 12? Saya kalau mau intinya saja 5 menit ini selesai. Ya, 5 menit ini selesai. Iya. Nah, cuma kalau mau dipanjang-panjangin boleh. Ya, tapi saya dibisikin, Pak, dibayar sesuai dengan jamnya, Pak. Oh ya, oke, kalau gitu dipanjang-panjangin. Oke ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang sudah ya. Teman-teman sudah tahu pengadaan itu seperti apa yang mau diadakan, material, peralatan, tenaga kerja di lapangan, ya. Etikanya jujur, bertanggung jawab dan seterusnya. Kemudian prinsipnya berbasis masyarakat, alam setempat, kemudian pemberdayaan, ya. Oke. TPS 3R. Bagaimana sih caranya mulai pengadaan ini, Pak, supaya bagus, ya? Oke. Kemudian sekaligus nanti dalam perjalanan saya sampaikan caranya, itu teman-teman bisa mencermati
apa tugasnya tim pengadaan. Ya, oke. Nah, kita mulai dari struktur KSM, ya. Nah, struktur KSM. Kalau salah tulis dibenarkan. Saya kadang-kadang kalau menulis susah juga. Ya, sini ada ketua, ya. Ada di bantayang ya, ketua. Kemudian ada bendahara, sekretaris. Nah, di bawahnya ini ada 4 tim ya. Kalau tidak salah, kalau salah maafkan saya. Ya. Perencana, pelaksana, pengawas, tim pengadaan. Nah, ini. Inilah yang melakukan proses pengadaan. Jadi ini tidak berfungsi, Pak. Berfungsi. Ya, dia berdiskusi dengan tim pelaksana. Kaitannya dengan, kan dia yang mau melaksanakan. Dia berdiskusi dengan tim perencana. Kalau di RAB-nya dia harus lihat seperti apa pada saat direncanakan. Ya. Kemudian pengawas juga harus diikutkan diskusi. Tapi yang mengadakan tetap ini. Diskusi, ya. Nah, ketua KSM juga harus koordinasikan, ini garisnya lurus nih. Ya. Ini tim pengadaan ini. Oke. Berapa orang? Ini biasanya ganjil, ya. Kalau di program pemberdayaan, kalau nggak terlalu banyak materialnya 3 orang aja, ya. Nah, 3. Pak, ada yang mau ikut, Pak, nggak enak, ya cukup 5. Lebih dari ini janganlah, udah kayak Pokja aja kalian. Kan nggak ada honornya juga ya. Nah, nggak ada honornya juga, cuma mau aja Pak ada SK-nya, oke ikutkan 5 ya. Oke, itu ya kalau tim pengadaan. Nah, ini kalau saya lihat fasilitator lama, udah hatam kami itu Pak, ya. Nah, siapa tahu ada yang baru, aku sampaikan. Oke, dari struktur KSM. Oke, udah. Kemudian kita masuk ke proses pengadaannya. Kita start. Ya. Tim pengadaan bersama tim pelaksana dan KSM berdiskusi. Pertama, membedah RKM. Ya. Ini belum cair nih, baru RKM nih. Ya, jangan sampai teman-teman cair baru mau berproses. Enggak. RKM dulu. Nah, di RKM itu ada namanya RAB. Nah, rencana anggaran biaya. Ya. Biasanya kan yang di sud ini, jadi saya suka biasanya spidol warna-warni, tapi saya lupa. Yang saya bawa yang hitam. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Ambil RAB-nya, kemudian hitung material apa yang mau digunakan. Material apa yang mau digunakan. Berapa jumlahnya. Berapa banyak material yang mau digunakan ya. Ini kan banyak nih. Wow. Pasir, kerikil, semen, ada dan seterusnya. Ya. Kemudian berapa banyak? Sekian kubik, sekian truk, sekian sak dan seterusnya ya. Tidak usah saya tulis, teman-teman sudah tahu supaya ini lebih cepat. Yang ketiga adalah berapa peralatan apa yang mau dipakai, yang mau dibeli. Ya motor, kalau perlu mesin pencacah kompos, apa ada yang lain, pencacah plastik kalau dibutuhkan dan seterusnya. Sesuai dengan hasil rencana kerja masyarakat melalui rembuk. Ingat, bukan rencana kerja TFL loh ini. Peralatan, ya. Berapa banyak peralatannya. Nah. Kemudian tenaga kerja. Nah. Kalau ini saya harus tulis. Jangan sampai teman-teman salah. Tenaga kerja itu yang dibutuhkan cuma 2. Yang sampai 4 ya. Ini tukang dan pekerja. Selebihnya tidak perlu. Tidak usah ada mandor, tidak usah ada kepala tukang. Ya. Nah, yang kemudian berapa jumlahnya? Oke? Sudah. 1. Yang kedua, dia kemudian itu di flowchart ada, tapi nanti kau dengar saja ini, kau sesuaikan dengan flowchart ya. Karena itu dia pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar. Kalau saya pakai bahasa lapangan dengan teman-teman, ya.
Orang lapangan supaya gampang dipahami. Yang kedua, setelah tahu ini, tadi yang saya bilang, potensi alam setempat. Tim pengadaan mencari material dan tenaga kerja serta peralatan di sekitar lokasi. Oh, ada pasir di sini, Pak. Masyarakat ada yang nambang pasir. Ada pasir dekat-dekat situ. Di sekitar lokasi, di ibu kota kecamatan ini, Pak, ada 5 toko material. Ada 5, ya kan? Ada 5 toko material, ya. Kemudian pekerja masyarakat di sini yang mau ikut bekerja itu sekian, misalnya 20 orang. 20 orang. Ada tukang cuma 2, Pak. Yang lain tidak bisa jadi tukang, tapi ada yang mau 3, misalnya. Tapi kan kita harus standar bangunan. Jangan sampai teman-teman plesterannya bengkok. Alasannya kalau ditanya, pemberdayaan, Pak. Masyarakat yang kerja. Biar masyarakat harus bagus. Apalagi ada lambang PU di situ. Ada lambang PU, waduh. Orang PU kok plesterannya bengkok-bengkok. Gitu. Tapi kan masyarakat yang kerja, Pak. Ya, dan tidak ada di sekitar lokasi. Teman-teman boleh meng-hire tukang ahli dari luar lokasi 1 atau 2 orang. 3 dong, Pak, itu terserah. Ya. 1 atau 2 orang tukang ahli. Ya. Selebihnya lokal. Ya, selebihnya lokal. Supaya mereka juga pintar, di dana KSM 5% untuk operasional ada namanya pelatihan tukang. Ya. Siapa yang latih? Teman-teman yang latih. Kenapa mesti kami, Pak? Kau sudah dilatih. Ya, dan memang itu tugasmu. Oke? Gitu. Ini. Cari dulu. Wah, sudah tahu, Pak. Pokoknya sudah tahu. Pasir, toko, dan seterusnya. Sudah tahu semua. Ini baru diskusi di tingkat KSM. Oh, ada ini. Ada ini. Terus, ada pasirnya Kang Asep. Ada semennya Kang Dadang. Ada asepnya Pak Jainuddin. Ada kayunya si Anu. Pokoknya dicatat dulu semua. Ini yang jarang dilakukan. Selebihnya langsung beli di toko. Ngapain? Tanya dulu. Kan berbasis alam setempat. Ingat penekanan Pak Direktur Sanitasi tadi? Ya. Masyarakat harus merasakan bantuan ini karena masuk dalam padat karya tunai walaupun tidak langsung dalam kondisi pandemi. Jangan sampai ini dibikin di Cilacap, yang kerja orang dari Bandung semua. Kan gitu ya. Ini di mana? Di Bali. Atau ini di mana? Di Kelungkung. Ternyata semua pekerjanya dari Denpasar. Jangan ya. Orang lokal sini. Orang lokal. Oke? Ini sudah ketahuan ini. Nah, begitu sudah ketahuan jumlah material. Ini berapa kali cair? 2 kali ya. Nah, RPD 1 70%. RPD 2 30%. Oke. Ya. RPD 1 70%, RPD 2 ini RPD rencana penggunaan dana. Teman-teman sudah membagi. Di RPD 1 ini yang mau dikerja. RPD 2 ini yang mau dikerja. Semua yang mau dikerja pasti ada materialnya, pasti ada peralatannya, pasti ada tenaga kerjanya. Sudah ketahuan. Jadi sudah langsung terbagi 2 ini. Paham? Sudah langsung terbagi 2, RPD 1, RPD 2. Ini otomatis. Jadi, ini dulu pada saat cair, cair pertama 70%. Ini saya ceritakan ya, RPD 1. Atau termin 1 biasa teman-teman bilang. Cair 70%. Nah, yang sudah dipetakan tadi semua, yang sudah ditahu di mana ada toko, ada 5, ada segala macam,
tim pengadaan melakukan survei harga. Ini yang ketiga tadi ya. Survei harga. Ambil yang mana? Terendah. Terendah apa? Sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jangan juga rendah tapi jelek. Ya. Survei harganya. Ya. Nah, di RPD 1 itu teman-teman sudah tahu ini. Material apa semuanya yang mau dipakai? Semen berapa? Pasir berapa? Ya, misalnya. Kemudian kerikil berapa? Besi berapa? Ini semua dilakukan survei di 5 toko tadi. Dilakukan survei di 5 toko tadi. Oh, semen rendah di toko A. Nah, pasir rendah di B. Kerikil rendah di C. Besi rendah di D misalnya. Misalnya seperti itu. Ini yang paling rendah Pak di toko-tokonya. Oke. Sekarang cek jumlahnya. Teman-teman mau beli semen di tahap pertama ini berapa juta? Oh ini Pak, ini cuman 10 juta. Oh. Atau ini ya oke lah 10 juta. Pasir sedikit sementara Pak, ini paling 7 juta misalnya. Kerikil ya 5 juta Pak. Nah. Besi berapa? Oke, sudah tahu jumlahnya ini ya? Sudah tahu jumlahnya. Semua baik peralatannya maupun tenaga kerjanya, teman-teman sudah dapat berapa jumlahnya per material untuk RPD 1. Sekarang lakukan pengadaan dengan cara membeli. Oke? Paham? Nah, aturannya untuk yang berbasis masyarakat, teman-teman, jika harganya 0 sampai 10 juta, 0 sampai 10 juta bisa beli di mana saja. Beli di mana saja. Ini bahasa saya loh ya. Jangan sampai teman-teman bilang, oh kalau gitu bisa beli di manakah? Ya, ini di mana saja ini maksudnya bisa perorangan. Ini bisa toko. Perorangan yang saya maksud tadi, ternyata bahwa masyarakat di sekitar situ ada sungai yang memang menghasilkan pasir, dia tambang sendiri. Jadi dia bilang, Pak, bagaimana kalau pasirnya saya saja Pak? Kan ada itu tempat pengambilan pasir oleh masyarakat, sudah ada izinnya. Oke? Selama harganya 0 sampai 10 juta, silakan beli di situ. Ya. Ternyata ada semennya Haji Ramli. Sisa semen. Waktu dia bikin rumahnya masih bagus. 5 sak. Boleh enggak dibeli? Boleh. Ya. Gitu. Ini ya. 0 sampai 10 juta bisa beli perorangan. Bisa beli di toko. Ya. Nah, teman-teman kalau biasanya kalau sudah materi di sini sudah mulai ada pertanyaan. Kalau mau bertanya silakan di chatroom ya. Tulis saja di chatroom dulu sementara. Siapa tahu waktunya tidak cukup, kita tidak bisa tanya jawab. Tapi kalau cukup kita tanya jawab langsung interaksi ya. Nah, ternyata ada juga material yang oh ini 15 juta, ini berapa dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya harganya 10 sampai 50 juta, ini wajib beli di satu toko. Maksudnya satu toko tidak usah pakai pembanding. Dengan catatan ini. Kenapa? Harus efisien, efektif. Ya. Ini. Seperti ini tadi. Oh, saya beli semen di sini saja Pak, di toko A. Kenapa? Dia lebih murah. Tapi besi boleh di toko B? Boleh. Jangan langsung tunjuk satu toko ya. Bisa boleh di toko tanpa pembanding. Ini.
bisa beli di toko tanpa pembanding. Beli semen di sini karena lebih murah berdasarkan survei. Beli besinya di sini karena dia lebih murah, ya. Jangan tiba-tiba di toko A semua. Aduh. Ternyata di situ satu yang murah, yang lain mahal. Kan tidak efektif namanya, tidak efisien. Ya. Oke. Kalau misalnya harganya 50 sampai 200, nah ini teman-teman harus pakai SPK. Bagaimana caranya SPK? Nah ini. Kalau dia sudah pakai SPK, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah membuat spesifikasi material yang teman-teman inginkan, kemudian melakukan persuratan kepada toko atau vendor, minimal 3. Surati, bos, saya mau beli ini. Spesifikasinya ini. Jumlahnya sekian. Ya. Lakukan penawaran harga. Jangan kau kasih harganya. Jangan kau kasih harganya kau punya, biar dia menawar. Ya. Kasih batasan waktu. Pemasukan penawaran sampai tanggal sekian. Nah, kasih jadwal dia. Pemasukan penawaran sampai tanggal sekian. Pembukaan tanggal sekian. Kalau mereka mau hadir, silakan hadiri. Pembukaan penawaran dilakukan secara terbuka di KSM. Jangan terlalu banyak berkumpul karena pandemi COVID-19. Minimal ada keterwakilan. Dan tetap jaga jarak, pakai masker. Ya. Ada tempat cuci tangan. Ya, gitu. Pembukaan penawaran tetap dibuka kalau pakai SPK. Setelah pembukaan penawaran, berita cara pemenang. Itu kalau SPK. Itu agak repot. Kalau ini, beli saja. Pakai nota atau kwitansi. 10 sampai 50 juta, sembarang toko saja. Yang penting terendah. Langsung beli. Tapi begitu ini, SPK. Tapi saya heran, banyak fasilitator suka SPK, padahal susah. banyak fasilitator mengarahkan ke SPK. Bahkan sampai sengaja dibuat semua material pabrikan dijadikan satu, dibikin satu paket. Enggak ada paket-paket sebenarnya. Teman-teman sendiri yang sengaja satukan besi, satukan kapur, satukan semen. Pokoknya yang dibeli di toko. Akhirnya nilainya 80 juta. ISP kan dong. Coba kalau beli satu-satu. Enggak apa-apa. Ya, gitu. Ini. Kalau nilainya segini. Udah. Pengadaan sih enggak terlalu repot kalau mau dilaksanakan. Cuma kenapa pengadaan biasa jadi materi yang rumit? Karena kita yang bikin rumit. Ya. Ini cuma nota. Ini cuma nota. Ini SPK. Kenapa mau dibikin susah? Pak, kalau perorangan bagaimana caranya? Tidak ada stempelnya. Jempol. Jempol. Kalau perlu, teman-teman masih takut, fotokopi KTP-nya, lampirkan, trak, selesai. Di belakang nota. Di staples. Ya. Udah. Yang paling memungkinkan, karena saya tadi ambil contohnya Haji Ramli ya, yang punya semen. Tapi yang paling memungkinkan sebenarnya, yang paling banyak tapi tidak dilakukan adalah bakesting. Pembelian kayu, pembelian bambu. Ya kan banyak, kenapa mesti bambu juga beli di toko? Bambu juga beli di leperansir, kenapa nggak beli di perorangan? Ini penekanan ya teman-teman, karena ingat program kita ini salah satunya tujuannya adalah menggerakkan perekonomian di masyarakat. Salah satunya karena kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan sampai masyarakat sekitar tidak pernah merasakan uang yang 600 juta itu. 30%-nya biasanya minimal maksimal untuk upah. Ternyata yang upah pun tidak sampai sama dia. Ya, kita evaluasi, lapor ke pimpinan, ternyata di bawah tidak nyampe. Ya, di program yang sama tapi beda nama, kemarin Pak Dirjen sudah langsung mengunjungi dan langsung tanya-tanya masyarakat.
Ya. Mungkin ada, ini ada yang dari Jawa Tengah ya? Nggak ada ya? Kemarin Pak Dirjen langsung ke Cilacap tuh, yang Sandes. Nah, jangan sampai tiba-tiba teman-teman juga didatangi tanya-tanya masyarakatnya. Nggak mungkin pimpinan tanya siapa fasilitatornya. Dia akan nanya kami ngecek siapa fasilitatornya. Ya, udah? Ini, kalau sudah ini SPK, begitu cara pengadaannya. Ini termin pertama, selesai, ya. Selesai termin pertama, nah, bikin LPJ-nya. Nah, ini materi keuangan ya. Laporan pertanggungjawaban termin 1, bobot sudah 65% atau 60%, saya lupa. Bikin tarik termin kedua. RPD 2, 30%. Begitu lagi, beli lagi material sesuai dengan uang yang ada. Pak, kenapa sesuai dengan uang yang ada? Ini kan pemberdayaan masyarakat. Kenapa masyarakat dikasih duluan 70%? Belum ada dia kerja. Karena masyarakat dianggap tidak ada uangnya. Pakai uang negara, ini ambil 70%, belanja. Kalau belum keluar uangnya terus kalian belanja, apa namanya? Ini layar sebelah, apa nih? Nggak kelihatan orang-orang, aku juga mau tengok-tengok siapa di situ. Ya, gitu. Bukan, yang ada tulisan. Dia pakai kerja. Ya. Mas, miringin sedikit mas, miringin sedikit. Nah, aku juga pengen lihat-lihat. Ya, kalau aku ngelihat teman-teman kesini, itu aku hilang di layar. Ya, jadi aku minta layar ini dibelok-belokkan sedikit. Ya, ya anggap aja kita tatap muka. Ya, jangan sedih kali aku ngomong sendiri nggak ada orang-orang ku tengok kan gitu. Ngomong sendiri kayak penyiar TV. Kalau ada layar sini kan kelihatan tuh. Ada Lailatul Aman. Ya, ada Pak Reza. Ada Puturini, kan gitu bisa lihat, ya kan? Window, Pak. Kita buka window berikutnya. Oke, ya, bisa tengok-tengok. Yang penting ada ku tengok, jangan tulisan, nggak ngerti aku, ya. Oke, sip. Iya, nyalakan videonya, jangan foto. Mbak Nani, nyalakan videonya. Mbak Damayanti, nyalakan aja videonya, nggak apa-apa. Nggak lama, cuma 2 hari pelatihan ini ya. Aku pun sebenarnya bisa aku matikan videonya nih, baru aku cerita. Aku baring-baring aku cerita. Karena mana tahu. Jadi kalau kalian nggak nyalakan videonya, mana aku tahu apa aku bikin. Kau perhatikan ke materi ini apa enggak. Atau kau jadikan persyaratan aja yang penting hadir. Ya, nyalakan videonya ya. Gak apa-apa. Kalau mau minum kopi, malu-malu kelihatan di video, minum aja. Santai, santuy kalau di sini ya. Nah, ada minuman, ada cemilan, makan aja. Tapi kalau mau merokok, minggir-minggir dikit ya. Jangan kelihatan di layar itu berasap. Nanti panitia mencatat. Ini merokok, tidak sopan. Ya, nah, minggir-minggir sedikit supaya nggak kelihatan di layar. Ya, oke. Nah, begitupun cair RPD 2, lakukan sesuai dengan tata cara yang tadi. Sama modelnya. Ya, sudah? Ada semua materialnya, RPD 1, RPD 2, pembangunan selesai. Nah, gitu. Begitu pembangunan selesai, semua alhamdulillah, puji Tuhan, selesai pekerjaan. Mantap. Ditanya, mana LPJ-nya? Dia lupa. Karena keasikan bekerja, terlalu semangat untuk masyarakat, kebersihan lingkungan, dia lupa LPJ-nya. Temuan lagi. Jangan lupa administrasi, teman-teman, ya. Jangan lupa administrasi. Pak, coba tampilin yang LPJ, Pak. Yang materi di LPJ, ya. Jangan lupa LPJ-nya. Ini. Apa LPJ-nya khusus pengadaan? Makanya aku bilang kalau aku yang bawa materi tergantung request panitia. Mau 30 menit, 15 menit, 10 menit. Balik dulu Pak ke LPJ Pak. Ya, ini. Ya, itu tadi penjelasannya. Jadi LPJ ini kalau teman-teman lihat, ada 10 Pak. Apa semua? Enggak. LPJ itu tergantung pembelian. Jadi kalau 0 sampai 50 juta, LPJ-nya sedikit. Ini yang pembelian langsung. Ini yang nota-nota saja.
Yang nota-nota saja ya. Di toko maupun perorangan. LPJ-nya cuma 4 kalau nggak salah, malah 3. Ya. Oke, yang pertama apa isinya? Apa isi LPJ untuk 0 sampai 50 juta harganya? Yang pertama, pembentukan tim pengadaan. Nah. Pak, kok ada tim pembentukan tim pengadaan? Bukannya dia satu struktur dengan KSM? Loh, kan pemilihan pembentukan KSM tidak langsung pembentukan semua kan? Pemilihan ketua dulu, begitu ada ketua kemudian dibicarakan seksi-seksinya. Salah satunya adalah seksi pengadaan. Nah itu masukkan. Saya barengin Pak, ya barengin masukkan berita acaranya ini. Di lampiran Juknis sudah ada semua. Bahkan di lampiran materi ini pun ada contohnya ya. Contoh berita acara pembentukan tim pengadaan. Nah ikutilah. Kan teman-teman sudah kita buatkan. Ya. Banyak yang, aduh belum Pak. Ah lah belum. Padahal udah bobot 50%. Berarti kan udah pengadaan. Langsung bikin nanti ya. Yang kedua, ini yang ingat ya. Ini 0 sampai 50 juta. Yang kedua adalah berita acara survei harga. Ingat? Tadi saya bilang. Survei harga terendah di banyak toko. Lampirkan semuanya. Yang ada di lampiran Juknis dan ada di materi itu contoh. Jangan sampai contoh menjadi yang benar. Selalu kami tulis, Pak tulis di situ contoh. Jangan sampai contoh pula yang dipakai. Jadi kalau di situ cuma satu lembar. Padahal harusnya dia 4 atau 5 karena berapa toko dia survei. Udah? Yang ketiga, ini. Faktur. Pengantaran. Ya. Kalau mau diantar. Ya. Nah. Oh sorry. Ini yang keempat harusnya. Yang ketiga ada di sini. Nah, udah di sini. Yang ketiga, ini kan ada survei harga terendah. Nah, kita bikinkan lagi berita acara toko mana kita mau beli. Penentuan tempat beli. Nah, itu bahasa saya ya. Kalau di situ tulisannya berita acara untuk penentuan tempat membeli. Ya. Nah, kalau 3R kan banyak alat-alatnya. Nah, terserah kalau mau pakai berita acara untuk peralatan, ya. Tambahi. Kalau mau 4. Kalau harganya ini loh ya. Nah, begitu harganya 50 juta sampai 200, nah, pertanggungjawabannya 10. Itu. Suka mana? 4 atau 10? Gitu. LPJ-nya ya. Ini yang sering kalau bahasanya kami di PU namanya dokumen pengadaan. Ini jarang-jarang ini. Jarang-jarang yang bikin. Tapi mulai 2018 udah ada ya. Saya berharap 2020 tidak ada lagi yang tidak bikin ini. Ya. Itu tadi ya. Kalau yang 250 sampai 200 ada 10 tuh. Berita acara pembentukan, berita acara survei, pengadaan, ya. Undangan, penawaran, pernyataan kebenaran usaha. Nah, kalau SPK hati-hati. Ini, kalau SPK hati-hati. Jangan sampai dia tidak punya situ. Dia tidak punya izin usaha. Itu bisa dianggap tidak pemenang. Karena dia SPK. Kenapa harus begitu? Sudah diatur di Kepres. Kalau mau tidak begitu, lakukan ini. Kalau terpaksa lakukan ini. Apa boleh buat? Cari toko yang punya izin resmi. Ya. Kemudian berita acara penentuan pemenang. Karena kan harus dibuka penawarannya. Ya. Ada satu yang teman-teman lupa. Berita acara negosiasi. Ya. Jadi 11 dia. Berita acara negosiasi harga. Kenapa bisa negosiasi?
kalau terjadi ketimpangan. Maksudnya harga satuan di kita adalah 1 juta, dia menawar 1,2. Dan itu pula yang paling rendah. Yang lain 1,7, 1,5. Sebelum berita acara penentuan pemenang, kita negosiasi dulu. Mau enggak dia 1 juta? Oh Pak gini. Tapi kan gini Pak. Oke, siap 1 juta. Sesuai dengan harga kita. Sepakat? Berita acara penentuan pemenang. Ya. Kemudian tidak akan menuntut ganti rugi. Ya. Selanjutnya harus bikin pernyataan bahwa dia mampu mengadakan material ini pada saat mau digunakan. Jadi kasih waktu. Ya. Bahasanya berita acara kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. Jangan sampai ini pernah terjadi ya. Terutama yang peralatan. Sudah serah terima, alatnya belum datang. Mesin pencacahnya. Sudah bulan Desember, motornya belum ada. Ini kan kacau. Ya, itu. Selanjutnya bikin SPK. Tunggu barangnya datang. Begitu datang, tanya faktur pengirimannya. Selesai. LPJ. Ya. Sudah. Pak, dalam perjalanan ada perubahan luasan lahan, ada perubahan material. Apakah RKM mau dirubah? Bikin adendum kontrak. Adendum ya. Jangan RKM sama RAB dan kontrak yang diutaati lagi. Disamakan. Bikin adendumnya. Kapan adendum itu bisa dilaksanakan? Sebelum termin 2. Sebelum RPD 2 yang 30%. Kenapa sebelumnya Pak? Kalau sudah cair, kenapa tidak bisa Pak? Karena tidak bisa lagi, uang sudah habis. Sudah keluar semua, apalagi yang mau diadendum. Kalau terjadi perubahan volume. Terjadi penambahan volume. Ya. Ada perubahan waktu. Mengubah jenis kegiatan. Itu. Kalau sudah cair 100 tidak bisa lagi Pak. Jadi sebelumnya. Petakan semua ini. Nanti ini akan berhubungan dengan materi besok. Enggak. Materi siang ini. Ya. Manajemen konstruksi. Dan pelaksanaan konstruksi. Ya. Ini bahasa fasilitator aja kita. Jadi manajemen konstruksi. Kalau saya sih, kalau teman-teman ke lapangan, tata cara pelaksanaan aja di lapangan ya. Pak masyarakat tidak bingung. Sebelum RPD 2. Kalau setelah RPD 2, tinggal menjadi sebuah catatan. Ya. Catatan di buku tersendiri, sampaikan perubahan-perubahan. Ya. Apalagi kalau ada yang namanya swakelola, ya. Gitu. Adendum. Ini. Jangan alergi bikin ini. Teman-teman. Jangan alergi. Kalau teman-teman yang kebetulan pernah bergerak di bidang konstruksi, ya ini biasa orang bilang tambah kurang ya. Ada pekerjaan yang berkurang, tapi ada pekerjaan yang ditambahi. Supaya uangnya pas. Pas dengan kontrak yang 600 juta kalau nggak salah ya. 600 juta. Karena ada swadaya, ternyata total RAB-nya nanti 650 juta. Tapi jangan robah kontrak menjadi 650 juta. Catat sendiri ya 50 juta sebagai swadaya masyarakat. Gabungkan dalam satu buku swadaya bahwa 50 juta tambahnya dari 600, total 650. Keren. Masyarakat untuk membuat TPS 3R menyumbang 50 juta. Pak, karena masyarakat miskin, Pak, kok nyumbang lagi? Jangan menyumbang dari uangnya. Dari uang program juga dia sumbang. Maksudnya, waktu dia bekerja, setelah terima gaji, dia sumbang lagi. Pak, ini swadaya saya, Pak. Gitu. Jadi, kalau bebek, jangan kau goreng pakai minyak goreng di toko. Pakai minyaknya sendiri, kan gitu ya? Gitu, itu swadaya. Ya. Contoh tadi yang saya bilang, mau bikin pakai sting, ternyata ada yang punya bambu. Pak, tidak usah dibeli Pak, tebang sendiri. Ongkos tebang saja, ambil, bawa gratis bambunya.
Itu swadaya semua. 3 bulan kita bekerja, ternyata masyarakat gantian bikin pisang goreng sama kopi. Nah, kok catat itu, catat di buku sendiri, catat aja. Hari ini Maimunah pisang goreng 5 piring, kopi 1 cerek. Nah, tapi kok yang pikir, kira-kira berapa ya harganya ini ya? Kira-kira aja. Nanti kau tulis itu. Terakhir nanti kau rekap. Oh, ada sumbangan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berupa konsumsi senilai sekian juta. Gitu, Pak. Kenapa itu penting? Ini bukan sekadar lelucon. Teman-teman, rata-rata kegiatan pemberdayaan banyak sekali laporan ke kami ketika kami tanya apa kendalanya. Masyarakat tidak peduli, Pak. Kepedulian masyarakat masih. Siapa bilang? Masyarakat tidak peduli, teman-teman aja tidak menggali. Ya, memang di awal-awal biasa ada penolakan. Kenapa? Tak paham. Kenapa tak paham? Tak kau beritahu. Ya. Salah pula penyampaiannya. Ya. Oke? Itu. Jadi tidak disampaikan, jadi tidak mengerti dia. Begitu dia ngerti, wow, setiap hari kerja dikasih sirup, siang-siang dikasih gula air es dan seterusnya. Ya. Itu bantuan masyarakat. Oke? Kayaknya cuma materi itu deh kalau pengadaannya. Emang masih ada di belakang itu, Pak Adendum. Terima kasih kayaknya ya. Oh, lampiran, contoh. Ya. Nah, itu contoh berita, itu yang tadi aku bilang. Contoh berita acara survei harga, ya. Terus contoh berita acara kesanggupan pernyataan menyelesaikan pekerjaan. Contoh berita acara rincian penawaran harga. Banyak kali contohnya. Ingat contoh ini ya. Contoh. Ya, surat rekomendasi bank. Banyak kali contohnya. Nah, itu lampiran-lampiran aja ya. Oke, teman-teman. Itu setelah ini terima kasih. Ya. Ini aja materinya. Ah, setengah jam aja. Silakan, ada di chatting room nggak? Sejauh ini belum ada pertanyaan sih. Oh, silakan kalau ada yang mau nanya. Silakan kalau ada yang mau nanya, teman-teman. Nggak ku tengok siapa pula di situ. Ah. Iya, Bapak Ibu dipersilakan. Bapak narasumber sudah membuka sesi tanya jawab, mungkin bisa lewat chat room atau langsung bertanya, nanti kita bisa unmute audio dari Bapak Ibu. Angkat tangan begini kalau mau. Dada-dada. Ya. Bukan dada-dada. Kalau dada-dada ini ya. Gini kalau dada-dada. Ini tangan-tangan. Tangan-tangan. Ah, Pak Ida Bagus. Pak Ida Bagus. Ida Bagus, Komang Ayu. Entar dicatat dulu. Ida Bagus, Komang Ayu, Fitriani. Siapa lagi? Sebentar, saya catat ya, Pak. Ida Bagus. Biasanya seru kalau pengadaan tuh. Kemudian Ibu Komang Ayu tadi ya. Coba tangannya masih di atas Ibu, saya belum bisa lihat. Maaf, Komang Ayu. Kita punya Ibu Mary juga mau bertanya tadi ya. DKI. Ibu Mary, kemudian ada lagi tangannya masih di atas Ibu biar saya bisa lihat, maaf. Itu dulu 3. 3 dulu ya, oke, kita sambung 3 pertanyaan. Saya unmute untuk Bapak Ida Bagus dulu, Pak Ishak. Siap. Ya, Pak Ida Bagus, sebentar saya unmute, tolong di-accept ya Pak ya. Ya, silakan Pak, diaktifkan. Ya, Pak Ida Bagus, waktu sudah tepat kami persilahkan. Selamat siang Pak Ida Bagus. Kok nggak dengar aku? Bapak kurang bisa dengar suaranya? Nggak ada malah. Oke, sebentar. Speakernya nggak keluar kali. Sudah. Di saya bisa dengar. Di Pak Ishak belum bisa. Sebentar Pak Ah. Ida. Silakan. Sudah? Silakan Pak Ida. Oke, terima kasih. Selamat siang, Selamat siang. moderator dan teman-teman sekalian yang daerah barat. Sedikit tadi terkait dengan berita acara tim pengadaan. Kebetulan di dampingan kami di Jembrana Bali itu sekalian dibentuknya pada saat pembentukan KSM. Ya. Sekalian. Nanti kan berita acara bentuk LPG-nya kan bisa sekalian berita acara pada saat pembentukan KSM, Pak narasumber Pak Ishak. Ya. Ya, itu. Dah. Oke, itu dulu. Nanti sambung Oke. lagi. Terima Oke. kasih, Pak Ishak. Baik, Pak Ida. Iya, tadi yang saya bilang bahwa karena
sekarang tim pengadaan bagian dari struktur KSM yang dibentuk pada saat pembentukan KSM itu bisa juga disampaikan di dalamnya. Cuman kalau teman-teman melakukan pemilihan tim pelaksana swakelola yang namanya dulu KSM, sekarang kan di Pepres namanya tim pelaksana swakelola. Nah, supaya tidak sulit kami taruh di dalam kurung KSM. Itu sekaligus dibentuk, mulai pembentukan, kan biasanya pemilihan ketua dulu tuh. Ketua satu, ketua bendahara, sekretaris bendahara. Berdasarkan rembuk ketua sekretaris bendahara, dia pimpin rapat setelah itu, dia sampaikan. Ini siapa, di struktur kita ada pelaksana, pengawas, ini tim pengadaan, itu siapa-siapa. Nah itu di dalam berita acara sekaligus disampaikan. Bisa, itu aja dilampirkan. Ya. Nah, kami memberikan contoh berita acara tim pengadaan. Putus, Pak Eda. Sekarang masih putus? Putus. Suaranya masih putus. Halo? Halo? Pak Ida masih putus? Aduh. Audionya putus. Putus ya? Aduh. Halo? 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 Oh iya, saya unmute. Itu warna merah tuh. Itu warna merah mic-nya. Nah. Masih belum. Mic-nya warna merah tuh yang di bawah tuh. Ya, udah ya. Udah bagus ya, Pak Ida? Iya. Sempat terputus Pak audionya. Iya. Nggak apa-apa, yang penting silaturahmi kita nggak putus ya. Nah, kalau audio Sempat ke Bali nanti. ya, siap. Kami juga akan rencana ke Bali untuk menggerakkan perekonomian pariwisata, ya. Ya. Itu sudah perintah. Oke, jadi tadi berita acaranya, Pak Ida, yang jelas kalau misalnya bersamaan dengan pembentukan tim pelaksana swakelola atau KSM, itu di dalam berita acara tetap dibunyikan. Kan misalnya ini, pembentukan tim pelaksana swakelola atau KSM, ya. Pada hari ini telah terbentuk gini dengan struktur satu misalnya, tetap disampaikan. Bahkan sampai misalnya tim pelaksana koordinator ini, anggota ini, tulis juga sampai situ, sampai sehingga berbunyi di struktur itu ada satu tim pelaksana, tim pengadaan. Bisa, Pak? Ya. Nah, kalau mau diadakan terpisah juga boleh, silakan aja. Kalau dulu dia terpisah karena independen, sekarang enggak, dia dibawa ke KSM sesuai dengan Pepres terbaru. Ya, Pepres terbaru yang baru keluar itu hasil perubahan. Ya. Oke. Kalian SK-nya dia di SKKPA dia. Boleh, memang, ya, mantap. Sip. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Kasih ya, Pak Ida, yang lain. Ya, nanti disambung Bu Komang. Siap. Oh ya, Bu Komang. Terima kasih. Iya, Komang, silakan. Kedengeran Bu ya? Ya, Sudah Pak ya? sudah. Sudah ya. Ini Pak terkait dengan penjelasan Bapak tadi disampaikan bahwa adendum itu dilaksanakan sebelum amprahan termin kedua. Ya. Seperti itu tadi Pak ya? Ya. Nah sedangkan kasusnya di kami ini seperti ini Pak. Untuk pengadaan barang jasa kemarin yang sudah lalu, kami kan mendekati dalam artian di setempat itu ada 3 toko. Masing-masing itu mereka memiliki jenis material dan harga dalam artian berbeda-beda gitu Pak. Maksudnya kami memilih masing-masing ketiga toko itu kita libatkan karena mereka memiliki material dan harga terendah. Itu pun berbeda masing-masing toko seperti itu Pak. Jadinya dari itu kami langsung menyampaikan istilahnya dokumen untuk negosiasi karena kami sudah melampirkan juga volume yang kami butuhkan, volume material yang kami butuhkan.
Jadi mereka dengan melihat jumlah volume seperti itu, mereka berani menyampaikan negosiasi terhadap kami dari harga HPS di RAB. Tapi memang kami tidak memunculkan seperti itu, harganya tidak kami munculkan. Kami munculkan speknya dan volumenya. Mereka berani, istilahnya dari survei awal itu mereka menyampaikan penawaran berapa, mereka berani negosiasi berapa. Dari negosiasi itu kami mendapatkan istilahnya saving dana. Jadi dalam pekerjaan ini kami sama sekali tidak ada mengurangi volume dalam perencanaan. Malah ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa tercover dari RAB rencananya. Hasil negosiasi itulah yang akan kami pakai untuk menutupi perencanaan yang nggak tercover, seperti misalnya ada penambahan pagar untuk tempat suci. Tempat suci kalau di Bali itu kan memang diperlukan, Pak, dalam artian kita di awal ada upacaranya, kemudian di akhir itu ada misalnya peresmiannya, seperti itu tempat suci. Jadi dalam perencanaan kami tidak masuk. Kemudian ada juga untuk penambahan tempat pembibitan juga tidak masuk. Nah, dari adanya negosiasi ini dia bisa masuk. Nah, apakah kami memerlukan adenum itu di awal, sebelum mengapresiasi kedua, ataukah gimana Pak? Apakah karena pekerjaannya paling kami bisa laksanakan di akhir pekerjaan seperti itu, karena ada bagian dari pekerjaan istilahnya finishing, Pak. Bagaimana Pak? Cukup? Satu aja? Ya sebentar saya tambahkan. Oke. Ya, oke. Jadi intinya gini, harganya 1.000. Oh, karena banyak dia mau 800. Tapi kan tetap harga 1.000, tapi ibu jadikan sisa dana, saving ya. Oke, ya. Saya ingatkan ya teman-teman, fasilitator, secara administrasi teman-teman harus tertib, tapi secara tidak administrasi, fasilitator yang benar adalah fasilitator yang melapor ke PPK bahwa pekerjaan sudah selesai Pak, sesuai dengan spek, sesuai dengan mutu, sesuai dengan kuantitas, tapi ada sisa uang 50 juta, mau diapakan? Itu yang jago fasilitatornya. Ya, kalau uangnya habis, dicocok-cocokkan aja, itu nggak ngerti juga saya. Tapi yang jelas bagus juga, tapi yang jago itu kalau dia melapor, ada sisa duit. Ya, nah, kalau sudah terjadi termin 2, baru ketahuan ini, tinggal dirembukkan. Ingat, jangan keputusan sepihak. Karena nanti seolah-olah ini usulan satu orang. Jadi, kalau Bali, saya paham, ya. Jadi, begitu selesai, kita rembuk warga. Ini ada uang, beli, sisanya. Itu dari sini ke sini. Itu kita mau bikin apa? Disepakati. Buat berita acara rembuk untuk kesepakatan. Tapi yang jelas menunjang kegiatan TPS 3R. Contoh, pagar. Jangan sampai nanti, oke, bagaimana kalau kita sisanya kita ke Lombok rame-rame. Wah, itu nggak boleh, walaupun dia rembuk. Itu menunjang dari kegiatan TPS 3R. Ya, tetapi kalau misalnya Ibu Ida ini sudah bisa dideteksi sebelum termin 2, dimasukkan aja adendum. Tapi kalau sudah belum bisa terdeteksi sudah termin 2 karena tidak bisa lagi adendum, tinggal bikinkan berita acara rembuk bahwa ada sisa uang. Gitu Bu. Jadi kalau kelebihan itu tidak perlu adendum ya Pak ya? Enggak, kan sudah cair duitnya, ngapain lagi adendum? Kontrak apa yang mau diadendum? Nah, kontrak sudah selesai pembayaran 100%. Ya. Jadinya kalau adendum itu karena adanya perubahan volume, perubahan waktu, perubahan spek dan seterusnya. Ya. Oh. Jadi kami aman tidak perlu adendum itu Pak ya, cuma berita acara rembuk. Iya, bahwa ada sisa uang. Ada sisa uang. Dari mana? Bilang aja, tokonya kasih diskon. Nah, kan ada kadang-kadang karena toko kasih diskon, ternyata ada yang simpan uangnya. Nggak tahu siapa. Ya. Nah Pak, gini Pak, sedikit Pak. Ya. Nah kan tokonya memang memberikan kita negosiasi, jadi emang dari awal resmi kan di itu? dalam nota itu memang sudah harga negosiasi yang muncul. Iya. Bukan harga sesuai
dari pengeluaran toko itu seperti itu. Nggak apa-apa. Artinya, Jadi kan emang ya. ya artinya gini, RAB harga ibu 10.000. Ya, mereka kasih setelah nego, tapi nggak diambil, ini resmi 8.000. Ya, berarti kan ada sisa 2.000. Ya, kali banyak, kali sering, kali selalu. Nah, kan banyak nih. Nah, ini tetap masuk di dalam 350 juta kan. Nah, sebelum termin 2 bisa penambahan volume. Ya, bisa penambahan. Jadi kalau sebelum termin 2 ini terjadi, ibu masukkan aja anggaran ini ke pagar. Bisa. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya ini baru keluar setelah termin 2, ya tinggal rembuk. Kan ada penambahan volume nih, ada penambahan pekerjaan pagar kan? Iya. Iya. Kalau orang nanya, dari mana duitnya? Dari penghematan ini. Ya? Iya, Pak. Iya. Bagus itu. Terima kasih Bali ya. Saya sudah mencerahkan yang lain. Karena sebenarnya rata-rata gini sih. Kebetulan setiap tahun pendampingan pasti ada saja seperti ini kasusnya, Pak. Ya. Jadi sisa dana itu kita emang merembuk dari rembuk dimanfaatkan untuk ya kebutuhan di dalam seperti untuk kantor kan mereka kosongan, mereka bisa Ada beli meja. kursi kerja. Ya, ya. Ya, seperti itu. Nah, Ya. ini Terima kasih, Pak. paspropnya andalan ini, Dewa. Ya. Dewa Alit. Para Dewa. Ya. Salam sama Dewa Alit Setiarsa. Itu guru saya itu. Iya, Pak. Ya. Dia ngajar saya bisa bicara di depan kayak sampah kayak gini. Ya. Nah, bilangin, Isa katanya bilang gini Pak. Nah, gitu. Nanti paling dia bilang, saya ngajari dia itu. Oke. Satu lagi tadi, Iya, ada Pak. 3 ya. Nah, Bu Mary. Ibu Mary dari mana Bu Mary? Jakarta. DKI, Pak. DKI. Iya. Ketemu aja kita. Ke Pejompongan aja. Itu ya Pak ya. Silakan, silakan. Selamat siang Pak Isa. Siang, Bu. Mungkin sudah kenal saya ya Pak ya, saya nggak perlu menjelaskan. Nggak perlu. Udah. Ayo. Pak Isa, Ya. seperti yang Bapak jelaskan tadi, untuk pembelian barang yang nilainya 0 sampai 10 juta itu kan bisa beli di mana aja atau perorangan ya, Ya, Pak ya? ya. Nah, kalau untuk perorangan itu apakah harus mencantumkan materai juga, Pak? Nah. Oke. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, Pak, untuk pembelian aset, Pak, motor roda 3, itu apakah berplat merah atau hitam ya, Pak? Ya. Nah, kalau untuk yang pakai plat hitam, atas namanya siapa ya, Pak ya? Ya. Itu aja? Atau masih ada lagi? 3? Oke, cukup, Pak Isa. 2 aja? Oke. 0 sampai 10 juta bisa beli perorangan. Bermaterai, ikuti ketentuan Dirjen Pajak. Materinya besok, keuangan. Tapi nggak apa-apa aku kasih tahu, kalau lebih dari 250, di bawah 250 juta tidak pakai, di atas 250 juta sampai 1 juta dia 3.000, di atas 1 juta sampai sekian 6.000 ya. Bermaterai tetap. Oke? Tapi nanti detailnya sama Ibu Tina Situmorang. Nah, ya lebih paham lah itu ya. Yang materi-materi itu ada aturannya. Motor, aset. Nah, saya juga pernah jadi PPK-nya ini. Kalau waktu saya PPK-nya saya kasih warna merah. Kenapa? Kalau warna hitam, siapa atas nama? KSM Pak. KSM kalau selesai pekerjaan kan bubar. Ayo, jangan cari-cari hitam ya. Merah aja. Pak, bagaimana mekanismenya? Ini kan swakelola masyarakat. Sudah ada surat pengantar dari PPK ke Samsat, nanti bicara dengan LH. Ya, KSM ini kan jadi Pemda nanti. Kenapa? Itulah kenapa TPS 3R, Pemda kita wajibkan PKS untuk mensupport operasional. Ya. Nah, kalau saya, tapi ada juga teman-teman yang pakai hitam. Ya, ada. Tapi yang benar adalah seragamnya adalah merah. Ya. Nanti bicara sama PPK-nya ya di Metropolitan. Ya.
Esa, Yap. mohon izin juga Pak, Ya. untuk nanti setelah zuhur kan kami ada kunjungan Pak dari BPKP. Satker Pak Komang Oh. dan Pak Yasin Ya. beserta tim akan ke lokasi Pak. Ya. Jadi mohon izin ya Pak ya, setelah zuhur saya tidak bisa Ya. melanjutkan. Supaya enak, tulis di chatting ya, supaya panitia cover, jangan sampai panitia anggap wah Mary hilang ini. Nah, kalau ada di chatting kan ada kisahnya tuh, ada ceritanya. Oh, tadi dia chat dipanggil Kasatker sama PPK-nya ya. Gitu. Ya Pak. Ya, di chatting room ini. Oke, siap. Ya, oke. Para teman panitia mohon izin karena gini dan seterusnya ya, supaya ada ceritanya. Ada kronologisnya. Ya. Oke? Oke, cukup. Oke, makasih Mary. Terima kasih Pak. Ya, kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Sekarang chatbox masih kosong, Pak. Ya, mungkin mereka sukanya interaksi langsung. Iya, mungkin minta tanda lambaian tangan juga. Tekan tangan. Ada yang mau lambaikan tangannya lagi? Mau bertanya? 2-3 orang? 1-2 orang juga boleh. Kalau nggak bisa 2-3 orang, 1-2 orang aja. Tadi sudah 3. Nah, sekarang kalau masih mau, kita buka lagi 3. Saya belum lihat sih. Belum ada yang melambai? Belum kelihatan. Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau tak ada ya cukuplah. Aku anggap aja mengerti, ya kan? Walaupun kadang-kadang aku tengok ada yang tak mengerti kali ya. Ya, sebenarnya sederhana aja sebenarnya ya. Udah paham sih. Cuman kadang-kadang memang ada masalah di lapangan yang mengharuskan kita harus diskusi. Contoh kayak tadi Pak Ibu Ayu, Ibu Komang Ayu ya, yang ternyata ada sisa dana dirembukkan, apalagi Bali misalnya ada beberapa kearifan lokal yang harus kita akomodir, dan itu memang kalau itu tidak dilakukan TPS 3R juga nggak jalan ya. Aduh, sama aja, silakan. Mungkin di tempat lain ada yang mau didiskusikan seperti DKI tadi. Gimana Pak, hitam apa merah motornya? Aku bilang merah aja ya, nggak ada hubungannya sama partai ya, merah. Jangan sebut plat merah maksudnya ya, motornya, supaya jadi aset pemerintah tetap. Ada lagi teman-teman? Jangan lihat jamnya. Di jadwal memang jam 12, tapi kan kita mulai tadi agak telat dikit. Iya, sempat akad mundur tadi, Nah, Pak. ada lagi yang mau nanya? Para peserta, saya belum lihat tangan Anda. Atau mungkin di chatbox juga masih kosong. Atau cukup? Kalau cukup, angkat tangan gini. Kalau cukup? Oke, kasih jempol Pak, mungkin. Cukup? Cukup mengerti atau cukup tidak mengerti? Aduh, udah mau pergi aja ini. Pak, oke Pak, katanya. Oke Pak. Padahal, aduh lama kali nih. Gimana Bapak Ibu? Ya, yang jelas alur yang teman-teman baca di materi, apa yang teman-teman baca di materi, tadi saya ringkas, itu, oh ini bukan yang live ya, bukan yang ini, tapi nanti ini di, apa namanya, ada sih bisa direkam, bisa didengar ulang, itu sengaja saya persingkat urutan-urutannya saja, yang penting-pentingnya saja, supaya teman-teman tidak terlalu rumit ya. Kalau saya baca lagi, tata cara pengadaan ada panjang ya. Nah, cukuplah tadi saya pakai 5-7 lembar kertas buat nulis-nulis. Gimana? Cukup? Kalau cukup aku cukupkan nih, beneran. Satu kali lagi kalau cukup. Satu pertanyaan lagi mungkin. Ada? Pak narasumber, mumpung kita masih ada kesempatan daring dan belajar online di sini. Bapak Ibu, saya belum lihat. Berarti cukup. Jangan dipaksa. Cukup ya? Kalau cukup semua tolong angkat jempolnya kalau cukup. Angkat jempol sampai kita capture, Supaya di capture sama panitia. Cukup. Ya, coba. Lihat jempol Anda. Ini bukti bahwa kalian mengerti. Nanti kalau ada apa-apa. Bagaimana? Udah? Pak Ishak. Oke. Kita akan capture dari sini ya. 1, 2, 3. Oke. Display halaman pertama. Sebentar. Kemudian kita display ke halaman berikutnya. Siap. Ya. Cuma 2 aja kan? Oke. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian,
terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif dalam materi ini. Saya terima kasih banyak juga sudah disampaikan beberapa pengalaman teman-teman di lapangan terkait dengan pengadaan barang jasa yang teman-teman alami, yang sudah pelaksanaan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya suka pakai bahasa lapangan, saya suka bercanda dengan teman-teman ya. Tetap semangat untuk mengawal kegiatan pelaksanaan TPS 3R ini ya. Walaupun kita dalam kondisi pandemi, pesan Pak Direktur tadi, pesan pimpinan melalui Pak Direktur bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus tetap bekerja ya untuk menggerakkan perekonomian di tingkat bawah, karena kegiatan kita adalah berbasis masyarakat, padat karya berbasis masyarakat, sedikit banyaknya dapat membantu perekonomian di masyarakat akibat pandemi yang melanda negeri kita. Semoga cepat berakhir, teman-teman. Jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker. Karena teman-teman nyuruh Bapak KSM pakai masker, teman-teman nggak pakai masker ya. Pakai masker, fasilitator wajib bawa hand sanitizer, masker cadangan, tempat air minum sendiri ya, sebagai bekal menjaga kesehatan kita di lapangan ya. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan TFM. Mari kita beri aplaus sekali lagi kepada narasumber kita. Baik, kepada para peserta, mohon untuk mengisi evaluasi sesi ini dengan menekan link yang sudah diberikan. Kemudian maksimal 1 jam setelah kelas selesai, kita akan tutup nanti linknya. Untuk selanjutnya kita istirahat dan mulai sesi selanjutnya pada jam 13.00. Akhir kala,